Kalau kata gue sih, bro, coba dah, lu matiin lampunya dah, matiin dah. Ya gaya. Selamat malam. Jangan ini jangan. Hari ini kita Ntar dulu nih, Ya emang apa sih? gelap banget. Bisi ya? Dibiarin biar ada nuansanya, men. Lu nggak lihat kita udah pakai-pakaian begini? Hah? Ribet, Emang takut apa sih? Ya takutnya ada bintang tamu. Iya. Shit. Kagak, udah nih kan udah kita ada tokipannya tuh udah. Tuh, itu aja gak tahu bocah. Tokipan. Jadi kenapa kita begini nih, Le? Jadi kita tuh Gini aja ya, enggak apa ya, lightingnya ya. Hari Jangan ini terlalu gelap. Ini malam Jumat ya? Pas banget ya tanggal Lagi berapa dah. nih? Tanggal 17. 17 Desember. Tanggal berapa sih? Smartphone apa ini ya? Hari ini kita mau ngebahas kisah-kisah yang lagi viral juga tuh. Ada berita tanggal berapa baru sehari kemarin. Baru nih. kemarin ya. Ada berita ini ya, Yon, apa tuh Yon? Yang dibonceng-bonceng itu ya? Iya, gadis Ansik numpang motor ya. Iya. Di daerah mana ya? Daerah Depok. Depok di Jembatan. Jembatan gantung kalau nggak salah Oh, dia. Depok Daerah Jembatan. Cipayung ya? Cipayung apa Ciracas ya? Cipayung apa Depok? Cipayung Depok juga ada masuk Cipayung. ya, masuk. Udah masuk ke daerah Depok ya. Ada. Nah, Ada. Emang kenapa itu ceritanya dia? Jadi kayak di CCTV gitu ya. Tukang sayur nih mau ke pasar dia. Terus? Berangkat emang sendiri kan. Ah. Set di CCTV Iya. CCTV ada si gadis Ansik itu Numpang ya dari numpang. belakang gitu. Tapi pas begitu kelihatan dari depan tuh enggak. Nah, cuman ada Gue tuh udah lihat gambar ada. Ih. Iya, nah cuma ada pro dan kontra juga di situ katanya. Si yang mantau CCTV itu bilang, "Oh, itu ada orang" gitu. Cuma kalau kita perhatiin pas begitu di switch diganti ke sudut pandang kamera depan, orangnya nggak panjang rambutnya. Berarti kayak kemungkinan logikanya bonceng bertiga atau boti. Iya, Gitu. Iya, nanti coba Pas diselidiki. masih pro kontra itu Iya, ya. itu soalnya ada yang bilang gitu juga. Nah, Jangan ada yang bilang lu ngedit dah, males juga ngedit gituan. Ngeri ya. Tapi ngomong-ngomong soal gadis Ansik ya, si Kunti ini kan ada cerita gue sebenarnya. Cerita Ini- kayak gitu juga. Ya kalau ini true story nih. True story Gitu, Bang. soal bonceng-bonceng gitu ada ternyata. Nah, ini true story tapi Ini yang- lu lihat real. enggak, yang ini yang gue cerita ini dari cerita teman-teman gue nih, bukan satu orang. Gue mau ceritanya si Mike, Andri sama si Wahyu nih. Oh iya. Jadi ada nama ini makam yang di sini namanya apa ya? Jamblang. Nah, di daerah Kampung Jatimati, Sawah. Kampung Oh, Sawah iya. nih. Ada makam Jamblang namanya, pemakaman Jamblang. Jamblang gitu. Nah, di situ tempat tinggal anak-anak ini si Mike pada nih, si Mike, si Andri, si Wahyu. Nah, jadi ceritanya menjelang maghrib si Mike ini boncengan sama si Andri. Iya. Sama Andri. Si Wahyu naik Shogun tuh. Naik Shogun Sendiri. Nah, jalan nih si Wahyu maksudnya ngegas motor dan nah itu mau maghrib nih kondisi lo tahu kan udah agak senja redup gitu kan. Iya. Nah, si Mike sama Andri tuh ngikutin kan gini. Sambil ngobrol mereka ini cerita mereka nih di depan anak-anak juga rame. Hampir ngobrol. Setelah itu mereka kayak tiba-tiba kayak fokus mereka ke pandangan ke motornya Wahyu. Karena yang dilihat kayak perasaan mereka tuh Wahyu nggak sendiri gitu. Harusnya kan si Wahyu sendiri karena mereka karena bertiga kan. Pas dilihat lah ternyata doi pisan fix banget. Pakai itu wardrobe-nya kostum putih. Wardrobe andalan dia kan. Andalan. Off-white. Itu jadi kalau dibuka lemarinya tuh warnanya putih semua, dress panjang gitu kan. Sama rambut panjang udah
fix Madep. maghrib. Madep orang madep si Mike ini. Enggak, jadi cuma Oh. kelihatan dari belakang. Nah, Astagfirullah. karena posisi motor Mike sama Andri di belakang. Ya. Terus yuk itu ada apaan yuk ya ada yang ngikutin lu ngebut lah mereka ngeduluin Ngeduluin Wahyu. Wahyu ninggal si Wahyu cuman gini-gini doang apaan sih gitu sambil gas juga tapi Karena dia nggak ngelihat ya. iya itu cerita dari teman gua gitu nah Di belakang nggak kerasa lah ya. Nggak Kalau pas kerasa. yang ngegonjeng itu nggak kerasa ya. nggak kerasa nah satu lagi nih true story juga nih cerita gua nih kalau gua ini bareng sama tetangga gua namanya Randy. Heeh. Jadi ceritanya di belakang gang rumah gua nih ada gusuran komplek. Jadi dulu bekas rawa digusur gitu kan. Heeh. Nah, jadi itu rawa itu udah lama. Iya. Udah memang udah dari turun temurun. Nah, ini dibeli sama komplek digusur ceritanya nih. Iya. Heeh. Emang biasanya gitu tuh, banyak banget tuh. Tiba-tiba malam-malam dini hari tuh udah mau pagi udah tuh jam Iya. 2:30 gua lagi main gitar depan rumah. Berdua nyanyi-nyanyi gitar akustik gitu kan. Nyiptain buat gebetan. Nyitain buat gebetan waktu itu ngelobi lagi apa voice note Iya. Lagi zamannya tuh ya. fokus banget kan ya namanya kalau gitu fokus kan ya nyanyi emang tuh hari itu jalan sepi banget jadi nggak ada motor lewat nggak ada orang nongkrong nggak ada orang jalan kaki ke warung biasanya mau beli obat nyamuk gitu nggak Iya. ada Itu lu nongkrong di rumah lu, Bang? di depan rumah Oh, depan berdua tetangga gua nih Heeh. lagi nyanyi tiba-tiba gue dengar suara motor wah ada orang juga nih sambil fokus bikin Itu lirik kata-kata unyu. kata-kata unyu sambil nyanyi ada dengar suara motor dari jalan raya belok ke gang yang Masuk ke depan gang, rumah ya. gua kan lewat lah begitu lewat sampai di depan gerbang rumah jadi dia ngelewatin gini dari atas pohon tempat dia lewat ini kejadiannya sepersekian detik ya ngebayangin ya Iya, gua iya. ceritain tapi kejadiannya kondisi sepersekian detik Heeh. pas dia lewat pas di sudut pandang gerbang gua dan kita ngelihat bareng-bareng nih gua berdua dari atas pohon tempat dia lewat itu emang di seberangnya pohon seberang gang gua nih pohon itu ada suara gini men besak-besak gitu asli spontan Aduh, gua mati. ini yang ngebawa motor berdua ngenengok ke arah atas pohon yang suara Yang itu iya. Dia pikir ayam. dia pikir apa kan gitu ya. Nah posisi duduknya si pembawa motor dan penumpang itu ada renggang gitu. Iya. Karena posisi yang dibonceng itu lagi ngerokok. Begitu ya sambil dia nengok ke atas. Ternyata di situ gue ngelihat ada yang duduk di tengah-tengah antara mereka. Madep. Madep ke arah atas gini tapi mukanya ke arah gua gitu cuma ke atas nggak ngelihat ke matanya nggak ngelihat ke gua gitu nggak ngelihat ke gua berdua gitu kayak dangak ke atas gitu tuh. Nah itu giginya keluar ada Anjing. merah-merahnya gitu sama jidatnya gini nih jenong gini nih. Wah, udah lucu. Jadi asli gini terus story. Gue berani sumpah demi langit dan bumi ini cerita gua ngelihat sendiri gitu kan. Itu rambutnya nyengser ke aspal dan itu jubahnya gue baru ngelihat warnanya hitam dress code-nya. Tingginya semana kira-kira Le kalau dia diri? Nah dia kalau diri kayaknya sama kayak manusia cuma karena dressnya panjang gitu. Gue Dressnya hitam, Bang. Nggak ngelihat kakinya. Nah posisi kepalanya si doi ini, beliau ini nyender di pundak si yang penumpang yang rokok gitu tuh. Jadi kayak nyender gini nih. Gitu apa kayak nganga gitu tapi giginya gede-gede gitu. Lah gue spontan nanya sama tetangga gue ini kan, Ren, itu tadi dia bertiga ya? Sambil nunduk, tetangga gue ngomong bertiga tadi gue ngeliat banget bertiga. Maksudnya gue mau memastikan kalau bukan gue doang yang ngeliat. Berdua, bertiga gue diri, gue mau nyamperin ke arah gerbang itu. Terus dia langsung sigap narik gue. Bertiga dia bilang gitu. Rambutnya panjang. Iya. Sampai ke aspal nyeret. Iya. Udah lah gue panik berdua-dua. Gue telepon abang gue. Padahal kan ini depan rumah. Gue nelpon abang gue lagi di kamar gitu. Lu keluar temenin gue berdua. Temenin gue. Akhirnya abang gue keluar. Ada apaan sih? Pikir ada maling atau apa ya.
Gue ngeliat gini ditawain, makanya lu jangan nyanyi mulu udah jam segini gitu. Lah udah akhirnya gue telusurin, gue tanya ke tetangga ke ini. Nah ternyata di jalur gang sebelahnya beberapa orang melihat juga. Dia juga tuh. Dia juga dengan posisi yang sama numpang motor. Dan saat itu motor di jalur itu pasti mogok beberapa menit. Nanti nyala lagi tanpa sebab. Nah gue tanya. Ternyata waktu digusur, biasa kan namanya bekas sawah gitu digusur ya. Ada yang nyari keong gitu, ada yang nyari kijing, ada yang nyari siput, nyari duit ya kan. Ada yang nemuin keris. Widih. Nah kerisnya dibawa. Nah ceritanya dia nyariin si keris itu. Akhirnya dibilangin sama orang yang pintar gitu, yang emang mempelajari dunia energi seperti itu, bilang kerisnya ada di sono. Bilang ke beliau. Iya bilang ke beliau dengan bahasanya gitu. Iya. Dengan ritual gitu. Kerisnya ada di Pak ini gitu. Di situ akhirnya semenjak dikasih tahu itu, diritualin gitu, hilang. Kalau masalah kayak keris gitu, dia itu jadi ininya dia le, cenayangnya gitu ya. Bukan ya. Kayak tempatnya dia mungkin gitu ya bang. Atau Cenayang apa sih? Cenayang kan ya? Kalau cenayang tuh apa, kayak sama kayak orang yang bisa mainin dimensi lain, itu juga cenayang namanya. kok cenayang sih? Apa sih le? Tempatnya itu apa sih namanya tuh? Oh kayak wadahnya dia. Iya, apa maksudnya itu, apa emang tempat tinggalnya dia apa gimana ya? Ya nggak tahu ya, kalau misalnya gue nanya sama termasuk orang-orang tua yang gue tanya, karena gue kan ya kan rata-rata tuh keris gitu-gitu kan, benda-benda keris, tajam. batu. Iya, karena gue kan termasuk orang yang cukup penasaran ya sama bidang ini. Kebetulan dulu gue juga sempet kerja sebagai pelayanan duka gitu kan. Oh iya, pengadaan orang yang berduka gitu ya. Iya, peti, kain kafan gitu-gitu ya dulunya. Nah, benda-benda itu tuh kalau diciptakan tadinya normal benda. Kayak ketika diciptakan fungsi lain itu bisa dipanggil gitu untuk ada energi yang masuk ke situ. Gitu dari dimensi lain untuk ngejaga, untuk ngebantu apa gitu. Kodam itu ya bang. Sampai sekarang kenapa masih keris ya? Ya karena itu kan salah satu. Mungkin kalau dulu diterima gara-gara emang mungkin dulu kan banyak perang atau apa kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu Mungkin dia ditaruh situ untuk salah satu jadi bantuan kali kan. Itu kan sekarang udah upgrade, jadi masih di keris. kenapa nggak di flash disk gitu ya, atau di nih keris kan identitas ya, kayak budaya juga kan. Iya. Identitas zaman dulu kan, kayak sebenarnya keris itu kebanyakan di tanah Jawa gitu ya. Ini keris gitu. Kalau misalnya kita lihat di sisi Kalimantan tuh ada Mandau ya, ada Mandau. Iya Mandau ya. Madura apa Madura? Iya Madura, celurit ya. Celurit. Apa sih apalagi tuh kayak gitu-gitunya mereka kan ada ritualnya. Kayak di Jawa Barat kan apa tuh Kujang ya. Iya, jadi setiap daerah itu udah punya apa? Senjata tradisional mereka yang tajam-tajam gitu ya. Jadi itu yang diisi gitu oleh kodam-kodam itu. Kalau gue sih cerita ada kayak gitu, dan yang tadi dipertanyakan mungkin atau tidak bonceng itu ya nyatanya ada gitu. Ada. Jangan ya udah percaya aja gitu, walaupun kalau lu nggak percaya haknya juga. Haknya juga, tapi banyak gitu loh, banyak apa kejadian real yang mereka melihat sendiri gitu-gitu. Contohnya kayak lu tadi le. Iya, karena kan suka nggak suka mau nggak mau kan dimensi itu ada gitu. Ternyata manusia di dimensi kita bersinggungan dengan dimensi itu. Gitu. Yang apa? Yang penting mah jangan pada sompral aja mungkin sih, ya. iya. Walaupun dia nggak percaya gitu. Sompral tuh apa? Sombong ya? Ucapannya, perbuatannya itu di tempat-tempat tertentu harus dijaga sih gitu. Apalagi di gunung noh. Nah iya. Di gunung gitu banyak tuh cerita tuh. Ada tuh gue bang cerita. Apa cerita? Lu sering nanjak gunung lu ya? Lumayan. Pengalaman di gunung gitu kan? Iya. Coba ceritain nih. Gue juga pernah nanjak gitu sih emang. Ada tuh gue nanjak gunung. Jangan Selamat sotoy tuh. kan? Gunung apa? Gunung Selamat. Jangan sotoy kan intinya iya, pertama. Jangan botoy. Jangan botoy banget kalau ngomong apa-apaan kan? Iya. Terus di Gunung Selamat? Iya, gue nanjak Gunung Selamat tuh via Bambangan. Sampai tujuan?
Selamat nih. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji Tuhan. Yuk. Kembali. terus. Iya kan gue nyampe ya itu sekitar subuh lah. Sekitar subuh gue akhirnya tidur dulu tuh di pos base camp. Di base camp di depan tuh ya. Di sebelum masuk itu. Terus. Banyak tuh biasa ya Iya. base camp gitu. Gue si Maksi dah tuh daftar ya. Ini ntar dulu si Maksi itu apa? Kalau yang gak nanjak gunung tuh nggak ngerti. Ya kayak daftar siapa aja nih yang nanjak. Oh pendataan ya. Berapa pendataan. orang gitu-gitu ya. Terus. Udah dikasih tahu. Nanti kalau bisa ngecamp tuh di pos 5 atau di pos 7. Lewatin pos 4. Pos 4 yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Ada alasan apa kalau menurut? Kalau kata beliau sih amit-amit ketemu makhluk-makhluk kayak gitu karena itu pasar hantu. Dan di pos 4 itu. pos 4. Gokil. Dan namanya tuh Pos Samar Hantu. Namanya? Iya. Oh, di Gunung Selamet. Gunung Selamet. Anjir. Nah, itu teman-teman juga yang punya pengalaman Gunung Selamet bisa komen tuh. Iya, Bisa. bener. Terus. Udah kan gue naik normal nih sampai pos 1. Pos 1 tuh ada pondok. Masih ada tukang jajan tuh. Masih ada iya, warung-warung tuh. Masih pendek ya. Terus turun kabut. Kita mutusin stay dulu tuh di pos 1. Cuman kabut nih kagak reda-reda. Lama gitu dong. Jam Lama. berapa tuh? Ya siang itu jam 11-an Oh, mungkin. masih siang ya. Tapi jarak pandang udah nggak bisa ini udah ya. nggak bisa. Jadi nggak bisa dipaksain naik. Nggak bisa dipaksain. Terus. Akhirnya mulai reda, baru naik beberapa menit, turun lagi kabut. Turun lagi. Akhirnya kita Ngecamp. pakai tali tuh. Ngecamp lagi. Enggak pakai tali. Terusin tapi pakai tali. Pakai tali. Gimana? Diikat gitu ya. Diikat, Jadi iya. disambung gitu kayak baris gitu ya. Gitu. Yang di depan yang mandu gitu. Iya. Jadi saat kabut turun lagi, stop ya kata dia. Oke. Udah stop. Kita nggak berasa tuh. Udah ngelihat jam tuh sekitar jam 3-an, Bang. Jam 3 sore. Jam 3 sore masih dari pos 1 ke pos 2. Oke. Sejauh banget. Terus Iya. Di angan-angan kita nih. Kita harus lewatin pos 4. oke. Itu jam 3 udah masih di pos 2. Iya. Oke, terus Maghrib harus lebih dari pos 4 nih. Oh iya tadi kata enggak si Maksi tadi ngomong jangan ngecamp aja ya. Iya, Enggak boleh jangan. bukan ngomong abis maghrib harus lewat pos 4 enggak kan? Yang penting jangan stay di pos 4. Iya. Terus. Udah akhirnya temen gua tuh Kang Julfa sama Bang Rizky kalau nonton nih, kalau dengar. Ada spesial Udah. break lagi. Dua di pos 2 kan ya. Akhirnya dia mutusin, ya udah gua naik duluan. Akhirnya dia naik sampai pos 3 doang tuh. Di pos 3 dia duluan. Buka tenda segala macam kan. Udah dia turun lagi nyusul kita. Akhirnya nyampe. Gokil juga tuh. Iya kuat dia emang fisiknya tuh iya. berdua. Kita mah pecel lele. Jelasnya apa itu? Pendaki cepat letih lesu. Iya. Anjir. Bukan keluar bebek sih. Iya. Itu bahaya juga. Kebanyakan Bang. Kalau nanjak gunung yang lain bahaya juga gitu. Cepat letih. Parah. Ya, terus Dari pos 3 kan udah ngecamp kita ya. Kan udah maghrib juga tuh. di pos 3 berarti. Pos 3 udah ngecamp, masak segala macem. Kita nyusun rencana nih. Kita masih jauh nih dari pos 8. Oh, Oh, pos pos sampai 8 ya, 8. ininya finalnya. Finalnya di pos 7 tuh. Bisa ngecamp terakhir di pos 7. Sisanya 8 9 udah puncak dah. Oh iya. Udah akhirnya jam 12 diputusin buat nanjak. Malam Iya, untuk ngelewatin pos 4 mau naik ke 8 mau muncak. mau muncak. Oke, Mau terus sekalian muncak. Tenda kita tinggal kan. Kita bawa makanan secukupnya lah pakai daypack. Di pos 3 lu tinggal tadi. Iya. Di Iya, tenda terus? berarti. Udah kita jalan dari pos 3 tuh jam 12-an. Gue bertujuh nih, Iya. naik bertujuh. Gue jalan, tret. Pas di pos sebelum pos 4 tuh udah ada yang bilang, "Kita ngaso yuk." Ntar lewatin pos 4. Oh Oke. iya karena nggak boleh kan. Iya. Pas giliran pos 4 ada 2 orang lihat mata kayak menyala gitu. Dari posnya. Pos tuh maksudnya ada gituan ya posnya. Gua nggak pernah nanjak gunung nih soalnya nih. Enggak semua pos ada
Ada bangunannya. Bangunannya. Oh nggak ada Jadi ya? kayak batas aja gitu. Jadi Oh. ada juga yang cuma jadi Checkpoint. checkpoint. Nah, iya Oh. benar checkpoint. Jadi kayak misalnya di situ nggak terlalu terjal, nggak ini biasanya yang disebut pos itu lebih datar. Ah, iya, tanahnya, iya, iya. bukan. Iya benar. Terus Udah pertama dia ngeliat itu kan, sudah binatang udah ayo jalan. Biasanya oh nenangin ini ya, apa nenangin nenangin ya? Nenangin. Iya, ngademin Iya, iya. hati itu. Iya, Bahaya padahal banget mah itu. udah geget juga. Wah parah anjir yang ngeliat mah. Udah tuh 2 orang, gua nggak ngeliat. Temen gua ngeliat set, udah setelah pos 4 temen gua sakit. Udah, Itu yang ngeliat itu? iya 2 orang itu sakit. Akhirnya mutusin kita ngecamp di pos 5 numpang. Numpang? Oh, jadi kan Numpang karena sama pendaki Oh lain. Karena tendanya tadi tendanya di kan di pos situ 3. ya? Iya. Iya iya iya. numpang dulu berarti. Numpang sampai pagi lah ya. Habis numpang, nah di pos 5 nih kita ketemu sama ini bang, pendaki lain. Nah, Bang, kita numpang aso. Ya udah sini aja. Hmm. Nanti nanjak muncak bareng. Kira-kira jam 4-an kata dia. Iya. Oke. Udah ngopi segala macem. puncak nih. Muncak nih, cuman karena ada 2 orang sakit, dibagi 2, Oke, terus pecah. Yang 3 orang itu naik sama yang di pos 5 ini bareng. Hmm. Gua berempat Hmm. sama Kang Julpa sama yang 2 orang sakit standby. standby. Buat ngejagain ya? Heeh. Iya. Selang berapa jam gitu, 1 jam kalau nggak salah, 1,5 jam lah. Nah yang sakit ini bilang, Kak, ini peralatan sama banner ada di aku semua. Anjing. Oh iya kalau nanjak itu suka foto-foto bawa banner Iya, komunitas benar-benar. atau Oh, apa iya. gitu. Jadi ketinggalan tuh. Tinggalan. Nah, terus. Akhirnya berunding. Ya udah, kata Kang Julpa, kita susul Yon. Ya udah ya Kang. Yang sakit ini gimana? Ya udah rada enakan, tapi Udah tetap tinggal ngaso aja aja. gitu. Udah bisa ditinggal gitu. Iya, iya, iya. Intinya udah bisa ditinggal. Udah akhirnya gue berdua tuh sama Kang Julpa dari pos 5 naik gue set. Belum lama gue jalan sekitar 20 menit ada belokan bang. Oh, oke. Rada belok, Lu ke situ lagi? rada belok. Sebelum nyampe belokan gue kan pasti otomatis lihat ya, Iya. Ah, ditampakin apaan tuh? Doi lagi. ya? doi lagi Yang- baju putih. Oke. Sunslick. Dia ada di pohon atau di mana itu? Respon lu tuh gimana tuh? Wah gue, Kang kita balik, jangan kata dia gitu kan, kata Kang Julpa nih. Jangan ragu-ragu. Lanjut aja Iya, pelan-pelan. Kita mungkin Iya. Gue belum cerita kan, gue ngeliat itu. Kalau capek pelan-pelan aja, kata dia. kata dia. Hmm. Gue minum, gue lari. Jangan lari, pelan-pelan aja. Dia nggak tahu gue udah deg-degan. cuy. Terus. Udah lewat pos 6, Hmm. ada tulisan kan pos 6. Gue ngambil lurus, Harusnya? harusnya belok. Oke. Ya. Yalah, dah. Nyasar. Nyasar set jurang, Anjir. Terus? dibilangin puter balik sama Kang Julpa kan. Puter Iya lu masa mau lurus? Iya, Iya. jatuh dong. Iya. Udah puter balik, naik dah tuh. Ketujuh tuh. Iya dari Ah. 6 ke 7. Terus? Di pertengahan jalan Hmm. ada tenda, satu tenda. Nah. Anjir. Kang Julpa nawarin, kalau capek kita ngaso dulu. Di tenda yang satu itu? Iya. Anjir. Terus? Lah gue punya pikiran ya, masa iya ada satu tenda doang Doang. ini. Udah gitu tanahnya begini bang, Miring. miring. Anjir. Terus? Lanjut aja Kang. Oke, nggak lama ditongolin lagi bang. Apaan? Dia Doi lagi. ya. Buset. Kayak anak kembar gitu. Itu. Terus dah. Abis ditongolin, Astagfirullah. gue minum, gue lari lagi set. Yang ini mah buset. Gue ngeliat di depan gue tuh ada rombongan lain. Oh, ada pendaki lain. Iya. Iya. Terus? Gue balap kan set. Misi Kang, misi Mbak kan. Berdua Set, bareng. bareng. Ngebalapnya berdua gitu. Sama Iya, Julpa Kang ya? Julpa di Ah. belakang. Kira-kira berapa orang tuh? Banyak, ada belasan. Ada belasan kayaknya. Oh. Terus. Udah set. Ada suara cewek nih. Ini udah ngelewatin rombongan dong berarti. Iya. Udah ngelewatin dong. Udah ngelewatin. Nah, terus? Ada suara cewek minta tolong. Kang, tolongin.
real banget begitu ngomongnya. Real. Tangan, gue cuma ngambilin Dia tangan. ngomong tolongin doang gitu. Iya, gue ngambilin tangan ke belakang, Hah? gue pegang tuh tangannya, ayo. Kalau mau nolongin jangan nanggung-nanggung. Kata dia. Kata dia, gue lepas, gue jalan lagi. Set. Terus gue anjir itu sentuhan tuh Bersentuhan, ya. iya, bersentuhan. Pertanyaannya adalah Kang Julpa ngelihat nggak itu? Setelah nyampe bawah kan gue baru cerita kan. Nah, Gue tanya, Kang lu lihat gak? Ada yang minta tolong pas di pos antara pos 6 sama 7. ngelewatin rombongan itu Ngeliatin kan? rombongan itu. Enggak. Anjir, siapa yang lu Fix tarik kata yo? Iya, anjing. Nah, lu itu lu udah Merinding, fisik jreng, ya. jreng, Iya, jreng, makanya. Akhirnya Akhirnya udah gue lepasin. Gue nyampe pos 7 tuh, tempat teman-teman pada neduh lah, ada pondokan tuh di pos 7. Pondokan terakhir. Gue nyampe, kata dia, "Lah, lu cepet amat udah nyampe." mereka bilangnya gitu. Bilangnya gitu. Dan padahal kondisinya tadi sempat nyasar Tempat dia ya. nyasar. Anjir. Terus Iya. Udah naik normal dah. Turun baru gue cerita kan soal itu semua. soal itu tadi. semua yang gue Perjalanan alamin. lu. Akhirnya gue cerita, "Lu bener Kang nggak ngeliat di belakang gue ada siapa?" "Enggak." "Oke, fix." Anjir. Kalau opini gue ya, mungkin ada. Kalau kata lu Kalau kata gue nih, Hmm. mungkin ada pendaki yang tersesat atau sampai meninggal gitu kan. oke. Emang banyak banget kejadian bahwa pejuang-pejuang Kalau pendaki kayak itu gitu dicari dulu tapi lah ya. dicari pasti. Biasanya ada. Tapi kan ada yang nggak ketemu ya. Mm-mm. Nanti ada tim SAR, ada apa Kalau tuh. nggak ketemu tuh jadi yang kayak gitu-gitu kali ya. Bisa. Ya kita nggak tahu juga ya. Mungkin karena kan banyak banget tuh di berita kasus kalau orang nanjak gunung hilang yang nggak ketemu sama sekali. Ada yang ketemu tapi udah Tulang tidak belulang. bernyawa atau yang sampai tulang belulang. Mungkin Dan- tapi lu nggak berusaha nanya-nanya tuh ya. Gak ada sumber yang pasti gitu ya. Iya, ke apa ranger di setempat atau orang-orang yang ini. Karena gue udah mepet waktunya pulangnya ya. Jadi cuma nanya sekitarnya aja udah. Oke. Dan nggak ada ini, Nggak nggak ada jawaban gitu-gitu. Mm-mm. ya. Nggak itu ada berarti jawaban mungkin gue ada satu pertanyaan lagi. Pas lu balik turun Heeh. kan ada tenda tuh tadi 1 biji. Oh iya, di Yang pos di- 6. Iya. Nggak ada bang. Pagi-pagi tuh nggak ada. Udah dibenahin. Mungkin. Dibenahin. Iya. Mungkin juga Dibenahin doi. atau doi yang bersentuhan ya. Gue nggak ngebayangin kalau gue misalnya ngaso di situ. Kenapa lu nggak ada rasa pengen nengok gini kan? Itu Ngeliat. gue juga dari tadi pengen nanya gitu deh. Pas dia ngomong bantuin mah jangan setengah-setengah. Itu kenapa langsung lu lepas firasat udah parah banget kali ya? Bulu kuduk gue main udah teng pala golden kan. Mungkin Wah, dia yang 3 kali nongol itu kali. Iya, yang 2 kan set. Wah, ketiga mah ini dia fisik pisan nih. Iya. Ngeri. Udah ada batasan gitu. Tapi emang naik gunung tuh harus dijaga banget ya sebenarnya Iya, dari cocok ya. omongan perbuatan jangan sotoy gitu. Iya benar. Kalau gua nih pengalaman juga nih pernah di gunung. Bacot le. Bacot. Ini di Cikuray nih ceritanya nih. Heeh. Gue diajak temen gua, diajaknya juga mendadak gitu ya kan. Heeh. Dia bilangnya minta anterin ke rumah nyokapnya ke Bandung. Gua pakai setelan Jalan tampil lah ya. tampil jalan, nih iya. kan pakai Itu tampilnya. begitu gua nyampe kosan udah disediain carrier, udah disediain jaket di ini. Anjing jangan kayak gini caranya, nanjak gua lah tuh. Mau nggak mau. Nah, cuma gua nggak pakai sepatu, pakai sendal Iya. gunung. Naik Cikuray gua naik dari Pemancar tuh ya. Oh, pemancar. Kalau Oh. lu belum pernah nanya Nggak ya pernah, dari iya. Pemancar tuh. Iya, gue naik nih. Itu kan pertama ngelewatin kebun teh, Iya, kebun warga akhirnya ya. naik ke yang udah mulai mau masuk ke hutan-hutan gitu. Hutan-hutan. Nah, ceritanya itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi gue pas udah kan kebun tehnya lumayan panjang. Panjang. Capek kan. Mm-mm. Begitu naik udah masuk ke hutan-hutan. Di bagian sininya tuh gue ngelihat pemandangan pohon-pohon hijau Hah? kena sinar matahari pagi. Bagian sini tuh bagian mana? Di bagian kiri gua tuh karena kanannya kan tebing-tebing gitu kan. Gunung badan bagian gunung. Iya, iya, Kirinya iya. tebing mau ngelihat pemandangan luas gitu kan. Hah? Nah, kena sinar matahari pagi, pohon-pohon sambil kena angin itu cakep banget.
Indah banget banget. ya. Gue sambil telak pinggang ngerokok kan, gue ngerokok terus gue ngomong gini nih, Dalam hati apa? ngoceh, Oh, ada ngoceh bacotnya. temen Asli gue, ngucap itu Bang. ngucap temen gue denger, gue karena gue naik bertiga kan, Mm. ngoceh gini sambil telak pinggang ngerokok, gila. Kalau Tuhan nyiptain pohon putih semua sampai ke daun-daunnya, Mm-mm. terus kena sinar matahari pagi gini keren banget pasti. Gitu ceritanya gue ngoceh. Ngucap tuh ya. Ya udah. Nah terus gue ngelanjutin jalan tuh habis ngucap gitu, temen-temen gue denger kan. Gue jalan, temen gue ngomong gini, "Le, woi, tuh lu lihat di kanan." Jadi kanan itu posisinya kebun hutan Ah, fix. Ada satu pohon warna putih dengan daun-daunnya putih. Persis putih. Persis bacot lu ya. Iya, cuman satu biji itu pohon. Pohon segede mana? Segede pohon jambu kelutuk yang Ya Allah, lumayan ya. iya, bukan pohon gede gitu. Iya. Pohon Pohon jambu tanggung. inilah ya, jambu klutuk. Iya, kan. jambu batu itu Iya, apa iya. ya? Anjir, gue langsung dari situ sampai puncak gue diem ya. Perkara udah ngedon banget parah. Ya akhirnya jalan selama sepanjang jalan itu biasa lah ya kalau di bukan biasa, bukan botoy maksudnya. Udah menjadi rahasia umum kalau di ada yang kayak gini nih, kayak ngintip gitu Iya. dari batang Dari- pohon gitu. Berasanya ya kan. Iya. Berasanya. Berasanya. Atau ada satu daun yang goyang sendiri, doang. nggak ada angin, nggak ada apa, goyangnya kayak Kayak kena kane Kayak banget diorak-orak sendiri. gitu. Iya, ya gitu tuh. Nah itu makanya jangan sotoy ya Iya, kalau benar, ini. benar. itu batang dia doang tuh, Dia atu-atunya. doang, atu doang. Nah itu putih, bener-bener putih, Sampai ke daun-daunnya. sampai ke daun-daunnya. Kayak pohon kriaan tuh lo, kalau hiasan Iya, pohon iya, kriaan. hiasan. Apa kriaan tuh acara Nikahan. nikahan. Acara nikah kalian. Iya kayak dekoran acara kawinan. Orang gitu. kawinan ya. Anjir kayak gitu men. Jadi entah di gunung, entah di tempat-tempat Tempat-tempat baru. baru ya, Mm-mm. baru yang kayak di Keris gitu juga berarti tempatnya dia juga kan ya. Iya, Iya. kalau itu udah ada koneksi dengan manusia ya. Tapi kalau alam kan kita nggak tahu. Ah iya itu Benar, juga Kan tuh. memang mungkin habitatnya juga. Maksudnya di sekitar kita juga pasti ada. Pasti. Gitu. Cuma masalahnya ganggu Ngapa sih? atau tidaknya kita gitu. Ini dia ngapa sih dia? Dingin. Oh nah, ini mah kayak gue kerupan begini. Jadi harus dijaga banget sih. Kayak Iya. gitu-gitu emang jangan sotoy kalau emang nggak percaya ya nih. Iya. Tadi benar. apa? Kalau emang nggak percaya ya kita Apa tadi supra jangan sompral. Iya. Jangan sompral. Jangan sompral Iya, tuh. harus dijaga. Jaga gitu. Ya udah ini aja jaga sendiri-sendiri aja gitu. Keep aja udah diri sendiri. Dan jangan juga lu bilang lu musyrik ini Nah, gitu, iya, enggak jangan gitu tuh. juga karena ternyata kan banyak banget pengalaman dari orang langsung gitu kalau mereka bersinggungan gitu. Benar. Iya. Kalau kata gue tuh kayak gini ya, ada ruang dimensi yang nge-clash gitu, apa bukan nge-clash apa bersinggungan gitu. Iya, betul, Ada Jadi, titik nolnya ya. iya, titik. tak gitu sama-sama ngelihat Mm-mm. gitu. Oh. Karena sebenarnya kan kita udah beda dimensi nih. Berarti bukan masalah soal kita ngeganggu ya? Oh kalau Enggak, maksudnya bukan cuma karena kalau kita terlihat mengganggu sama mereka ini, jadi mereka nongolin diri enggak juga ya? enggak juga, tapi ada juga yang mengganggu, memang mereka nongolin diri Iya, gitu bahkan kan. sampai dimasukin gitu ya. Iya, Kesurupan karena gitu. kita juga, nah itu kesimpulannya adalah kadang kita manusia aja suka gini aja nih logikanya. Lu kalau ngomong sembarangan sama orang aja bisa dipukulin orang kan? Iya. Lu bisa Iya. bisa Apalagi lu benar hina tuh. gitu. Apalagi belum kenal banget kan. Mm-mm. Iya. Apalagi lu belum kenal masuk ke rumahnya nyendok nasi. Wah, itu begini. Iya kan itu bisa jadi masalah. Ternyata energi astral apa spirit apa makhluk seperti itu atau orang apa makhluk yang di dimensi lain itu Supernatural. juga punya tata cara sopan santun yang lebih Iya ini lah, karena mereka nggak manner, suka manner. ngelihat manusia ngoceh sembarang gitu. Iya. Gitu. Apalagi sembarang sampai ngeganggu tuh sekali lagi tuh. Nah, Iya. gitu. Dan kita berpakaian kayak gini juga pengen ngasih tahu nih buat ke semua pendengar sama penonton yang di YouTube
yang di Spotify, yang di mana aja pokoknya di mana antum Antum berada. berada. Jangan langsung Ngejudge ya. ngehakimin orang-orang kayak gini, ngejudge orang kayak gini, jangan kata-kata mistis gitu lah ya. Apa yuk Musrik musrik lu. gitu. Musrik ya. lu, Wah, apalagi nih, tuh tadi dia berhala ngomong nih gitu ya. Mm-mm. Ya enggak juga maksudnya. Perantara, bukan perantara, budaya, Budaya, ya. Budaya kan karena apa ya? Ya, baju-baju yang dilihat tidak seperti baju modern gitu, baju-baju adat gitu ya. Itu kan udah dari leluhur ke leluhur udah jadi budaya Iya. kan. Mm-mm. Nah, Lagi juga kelihatannya bagus-bagus aja ya. iya, buktinya Karena- tampil Iya, karena Balenciaga nggak tahu ini aja iya, belakon ya. iya, apa sih? Kim Kardashian. Kim Jong Un. Kalau ini bisa Gucci mah kadang-kadang juga Iya, tahu bisa makanya. bikin slow. Makanya apa kadang lu jangan menjudge orang yang saat itu berpakaian adat gitu terus lo bilang wah no lagi ini no musrik no. Musrik, no. Gua ntar gue tunjukin gue sarung Supreme gue. Iya. Sarung Supreme. Iya. Biarin. Supreme ya. Jangan nyembah berhala gitu. Kalau kata gua nih, kalau Iya. kata gua itu sebagian orang di zaman modern kayak gini ada juga beberapa orang yang masih menjaga budaya keleluhuran. Iya. Harusnya memang harus ada itu, Bang. Iya, jadi karena mereka tuh memuliakan Tuhan dengan cara budaya. Gitu. Iya. Yang lo tahu Le, ini tuh suatu budaya ngapain sih? Maksudnya? Yang kalau pakai pakaian kayak gini. Ya kalau misalnya pakaian adat itu kan sekarang banyak digunakan secara umum tuh di nikahan, Menikah. terus di acara Silaturahmi. silaturahmi kedaerahan dan ada juga yang menggunakan ini dengan cara spiritual gitu. Ya. Upacara-upacara Tapi adat. Spiritual juga jangan salah arti juga ya. Iya, spiritual itu kayak lu meditasi, memuliakan tuh leluhur, Ucap syukur, ucap ya kan? syukur, Betul. Kayak kita suka ngeliat di Jakarta tuh ada orang Baduy kan masih pakai baju daerah, Iya, itu betul. jalan kaki gitu kan. Kayak gitu tuh jangan dianggap wah norak lu musrik lu ini nyembah setan gini enggak juga. Mentang-mentang bajunya masih kayak gitu nyeker ya. Iya, nah karena Jangan dianggap dia nggak bisa beli hijack, woi. iya, apa namanya? Bisa dia. Harus didalamin dulu apa dipelajari dulu budaya itu gimana gitu karena Benar. kebanyakan orang langsung menjudge apalagi orang yang jarang keluar jauh ya yang cuma Iya. datang kemana cuma daerahnya situ-situ aja ya mereka pasti nggak akan bisa mengenali budaya Indonesia yang banyak banget. Iya. Banyak. betul. kayak gitu kira-kira. Keren sih Indonesia, salut. Salut juga Aku buat bangga jadi orang Indonesia. Nah, Iya. Carmuk ya Anda. Yuk. cintailah produk-produk. Speaking Ya kira-kira gitu apa Ini kita bikin podcast misteri ya. kalau Sosok misteri ya. Emang Iya. tapi serem sih anjing yang di gunung tuh di gokil. gunung parah banget sih itu ya Tai si sih. Yun gandeng sentuhan ya. Iya. Lu juga ngeliat langsung. Gua kenapa nggak cerita? Karena gue emang nggak pernah. Jangan pernah deh pokoknya. Oh berarti lu menolak ya? Menolak naik gunung. Biasanya bukan maksudnya menolak dengan Oh, hal-hal itu. hal-hal begitu tuh lu gitu ya. Iya. Tapi nggak pernah gue umbar gitu. Nah, Ya Asal udah. jangan coba. sompral aja. Jangan sombral gitu. Gue percaya aja ada. Tapi ya nggak songong lah. nah, oke. Jadi gitu teman-teman juga kalau punya cerita-cerita misteri, oke juga tuh misalnya coba pelajarin daerah ini kita Iya, bisa Iya ada benar. apa pembahasan tentang daerah yang dianggap oke gitu siapa Kalau nggak tahu. mau komen ya lu obrolin di tongkrongan Iya, ya. lu bahasin tentang apa Bener tuh abang-abang kan gitu ya. Kayak apaan kayak? tragedi. Kadang-kadang kan kalau tidur juga suka ada yang ngelongok gitu ya. Ya elah. Males Ya, banget dah kira-kira itu. gitu. Males banget dah. Kalau gue inget gue kecil, suara doang sih. Suara apa? Kayak disuruh diem gitu. Gue kecil itu tinggal di deket kuburan gitu. Ada di daerah Pondok Gede. Di deket kuburan. Nyokap gue tuh abis Isya kalau nggak salah dia lagi keluar kemana gitu sama bokap. Gue dulu masih nonton film ini apa Anjasmara Le. Tersanjung. Encep. Oh, Oh, Encep. Encep Anjasmara kan ya? Iya. Anjay. Iya, film Encep. Ya masih kecil Pak, dulu Pak. Gue udah gede. film Encep. Karena nggak ada orang iseng biasanya logika gue gedein filmnya. Oh, Terus terus gedein. Pas udah gede banget gitu, udah gue nonton lama gini. Ada yang inilah, pokoknya gue denger kata shh gitu. terus
Yaudah gue kecilin, gue keluar main. Gue ngeri. Itu sebenarnya nyokap. Ya. Shh, berisik. Belum Gak bayar. enak sama tetangga. Gak enak sama tetangga, kita belum bayar listrik. udah pulang Le. Cuma gue gak ngeliat. Iya. Gue kecilin, gue matiin, cabut gue. Males. Oke ya, kira-kira kayak gini cerita Ya, gitu lah. sebagian sih, masih Sebagian, banyak masih lagi. banyak ya. Nanti kita bisa sambung lagi, apa gua lagi lupa, apa gua Iya. nanti ingat lagi ya Iya, kan. iya. Komen ya pokoknya semua Komen. yang kalau lagi lihat YouTube. Dan kalau lu punya cerita apa silakan komen, atau Iya. suruh kita ceritain tentang apa yang kita Iya. perlu pelajarin, silakan Atau lu suruh datang kemana? komen. Berani nggak? Enggak, ntar dulu deh, ntar Tadi dulu. kalau ini bukan bidang kita. Iya, bener banget. Kita up. Kita kalau sudah dateng. Ya udah, Ya udah. udah aja ya. Cukup kan? Siap, oke. Terima kasih yang udah pada dengar dan nonton. Bye. Kalau kata gue sih, wah.